Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk sayang-sayangnya ibu yang ada di rumah. Pertemuan kali ini ibu akan membahas tentang nilai mutlak, dimana nilai mutlak itu merupakan materi pertama untuk matematika wajib. Nah, Anda mesti lihat dulu untuk KD dan IPK-nya. Untuk pengetahuan yaitu menyusun persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak dari masalah kontekstual. Kemudian untuk keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Untuk IPK-nya di sini yang pertama yaitu memahami konsep nilai mutlak. 3.2 menyusun persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kemudian untuk 3.3 menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak satu variabel. Ini pengetahuannya. Sekarang kalau untuk keterampilan, menggunakan konsep nilai mutlak untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan nilai mutlak. Oke, sekarang kita masuk ke intinya bahwa untuk nilai mutlak itu seperti apa. Ya, konsep nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Ya, kalau untuk nilai mutlak bentuknya seperti ini atau simbolnya. Sekarang Ibu akan memberikan ilustrasi tentang nilai mutlak supaya bagaimana Anda mengetahui apa itu nilai mutlak. Nah, di sini untuk medianya yaitu kita pakai garis bilangan. Yang tadi dia merupakan media untuk menentukan nilai mutlak. Jadi ada tanda panah ke kanan maupun ke kiri itu untuk menentukan nilai mutlak. Jadi besarnya nilai mutlak dilihat dari panjang tanda panah dan dihitung mulai dari 0. Ya, jadi di sini ibu punya ada seorang anak. Dia melangkah ke arah atau dia melangkah ke kiri dan ke kanan sebesar atau sebanyak 5 kali. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilainya adalah negatif 5. Kemudian ke arah atau ke kanan sama juga, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya adalah 5. Oke. Itu kalau kita bicara tentang arah. Jadi kalau arahnya ke kanan nilainya positif 5. Tapi kalau arahnya ke kiri nilainya negatif 5. Untuk nilai mutlak itu sendiri berbicara tentang jarak. Jadi kalau jarak dari arah kiri nilainya 5, kemudian dari arah kanan nilainya 5. Jadi Anda bisa membedakan bahwa kalau arah
ke kiri berarti nilainya negatif 5, ke kanan positif 5. Tapi kalau jarak mau ke kiri maupun ke kanan nilainya sama, tetap 5. Itu contoh soal atau ilustrasi yang pertama. Kemudian ilustrasi yang kedua, ya kita masih pakai media di sini, yaitu garis bilangan sebagai media. Oke, Anda perhatikan gambar ini adalah permainan. Kalau di Ibu Dong disebut permainan PR. Entah kalau dari kalian, dari kampung kalian, ini permainan apa? Jadi ada seorang anak, dia bermain lompat-lompatan di lapangan dari posisi diam. Jadi posisi si anak, dia berada di 0. Kemudian si anak melompat ke depan 2 langkah. Kalau ke depan 2 langkah berarti kalau pakai garis bilangan ke arah kanan sebesar 2 kali. Ya. Kemudian 3 langkah ke belakang. 3 langkah ke belakang. Selanjutnya dilanjutkan 2 langkah ke depan. Dilanjutkan 2 langkah ke depan. Ya. Kemudian 1 langkah ke belakang. 1 langkah ke belakang. Dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Ya, kalau bicara tentang arah, posisi anak dia berada di negatif 1. Tapi kalau bicara tentang jarak, nilainya yaitu 9. Itu 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1, hasilnya adalah 9. Nah, itu ada 2 ilustrasi, jadi Anda bisa melihat bahwa nilai mutlak itu seperti apa. Dari kesimpulan itu kita dapat mengambil bahwa nilai mutlak adalah suatu bilangan yang dapat diartikan dengan jarak, bukan arah, tapi jarak antara bilangan tersebut mulai dari titik 0. Kemudian dia bicara selalu atau bernilai selalu positif. Dari negatif menjadi positif, artinya dia mempositifkan nilai tersebut. Ya, dari situ Anda sudah paham bahwa konsep nilai mutlak itu seperti apa. Kita lanjut ke definisi nilai mutlak. Di sini nilai mutlak disimbolkan dengan garis 2 tepi bilangan, suatu bilangan atau bentuk aljabar. Yang ini dia merupakan garis tepi yang di dalamnya memiliki nilai mutlak X. Definisinya yaitu mutlak X, jika X-nya positif, maka X-nya itu dia lebih besar atau sama dengan 0. Tapi kalau jika nilai X-nya negatif, maka X-nya kurang dari 0. Itu definisi nilai mutlak. Misalnya nilai mutlak dari 2. Jadi kalau 2 masukkan dia ke dalam definisi menjadi mutlak 2. Mutlak 2 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 ini dia lebih besar atau sama dengan 0 sesuai dengan definisi yang ada. Kemudian nilai mutlak dari min 2. Kalau min 2 masukkan ke dalam definisi
yaitu mutlak min 2 sama dengan, untuk negatifnya atau X kurang dari 0, min X. Anda masukkan atau substitusi nilai X nya dengan min 2 sehingga dia menjadi min kali min 2. Jadi kalau min ketemu min menjadi positif, karena min 2 itu dia kurang dari 0 sesuai definisi yang tadi Ibu bilang bahwa kalau X nya lebih besar atau sama dengan 0, kemudian X kurang dari 0, itu tergantung dari isinya. Isinya ini yang dalam X ini. Kalau dia lebih besar dari 0 ya tergantung isinya, kemudian kalau dia kurang dari 0 tergantung isinya. Seperti yang ini. Kalau mutlak 2, maka X nya lebih besar atau sama dengan 0. Tapi kalau mutlaknya min 2, maka X nya kurang dari 0. Contoh. Di sini ada beberapa contoh yang Ibu siapkan. Yang pertama yaitu mutlak min 5. Kalau mutlak min 5 ya 5. Toh kayak yang tadi mutlak 2, nilainya adalah 2. Kemudian yang berikut mutlak min 4. Mutlak min 4 ya 4. Selanjutnya kalau mutlak min 6. Kalau mutlak min 6 ya positif 6. Dan yang terakhir adalah mutlak min 2 yang tadi adalah 2. Nah, dari sini sudah ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Di sini ada mutlak X. Mutlak X sama dengan 3. Kita pakai garis bilangan, berarti ada nilai X nya itu ada 2. Posisi anak atau mulai hitung dari 0, jadi X nya itu bisa positif, jadi X nya itu bisa positif 3, kemudian X nya juga bisa negatif 3 ya. Berikutnya ada contoh soal yang berikut, yaitu mutlak min 2 ditambah dengan mutlak min 100/4 dikurangi dengan mutlak min 25. Ya, bagaimana sih penyelesaiannya? Ya, yang pertama kita lihat dulu mutlak min 2. Kalau mutlak min 2 itu ya 2, kemudian ditambah dengan mutlak min 100/4. Jadi mutlak min 100 dibagi dengan 4, hasilnya adalah mutlak min 25. Kalau mutlak min 25 nilainya adalah 25, kemudian dikurangi dengan mutlak min 25, hasilnya adalah 25. Oke, tinggal Anda kurangi 25 kurang 25, hasilnya 0. Yang tersisa di sini adalah 2. Jadi penyelesaiannya atau nilai akhirnya untuk pertanyaan ini adalah 2. Oke. Jadi Anda sudah paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, contoh soal yang berikutnya, yaitu di sini ada mutlak X kurang 3. Kita masukkan sesuai dengan definisi yang tadi, yaitu mutlak
mutlak X itu jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0 kalau positif, kalau negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jadi di sini mutlak X kurang 3. Mutlak X kurang 3 kalau masukkan dalam definisi dia menjadi mutlak X kurang 3 sama dengan X kurang 3 kalau X-nya positif. Untuk X kurang 3 lebih besar atau sama dengan 0. Kalau X-nya negatif, dia menjadi min X kurang 3. Untuk X kurang 3-nya dia kurang dari 0. Atau Anda bisa tulis dia dalam bentuk seperti ini, yaitu mutlak X kurang 3 untuk X-nya positif. Untuk X-nya positif dia menjadi X kurang 3. Kalau X-nya negatif menjadi min X tambah 3. Kenapa? Kan min kali X, min X, min kali min 3 jadinya positif 3. Untuk X-nya ini lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian untuk min X tambah 3, X-nya kurang dari 3. 3-nya ini dapat dari mana? Yang dari sini. Nah, kalau kita jabarkan dia menjadi, untuk mendapatkan 3, X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian X-nya sama dengan min 3, pindah ruas atau pindah posisi, dia menjadi positif 3. Betul atau tidak? Ya, betul. Sebaliknya untuk min X tambah 3. Coba, min X tambah 3 sama dengan 0. Min X sama dengan positif 3 pindah ruas menjadi negatif 3, maka nilai X-nya adalah minus positif 3. Gitu ya untuk mendapatkan nilai X-nya lebih besar atau sama dengan 3 dan nilai X-nya kurang dari 3. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Di sini mutlak 2X tambah 1. Penyelesaiannya atau jawab, mutlak 2X tambah 1 untuk X-nya positif, dia menjadi 2X tambah 1. Kalau untuk X-nya negatif, min 2X tambah 1. Di sini untuk X-nya lebih besar atau sama dengan min 1/2. Kemudian untuk X-nya kurang dari min 1/2. Kita masukkan dia sesuai dengan definisi nilai mutlak. Nah, kalau dapat min 1/2 seperti apa yang tadi yang Ibu sudah jabarkan untuk X kurang 3 dan min X tambah 3 yang tadi. Dapatnya min 1/2. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Ya. Untuk sifat-sifat nilai mutlak, yang pertama yaitu mutlak min X. Itu sama saja dengan mutlak X. Misalnya, mutlak min 2 sama saja dengan mutlak 2. Ya, mutlak 2 ya 2, mutlak min 2 ya 2. Kemudian untuk X-nya bacanya dari tengah ya. Untuk X-nya lebih besar atau sama dengan min mutlak X. Kemudian X-nya kurang dari atau sama dengan X. Sifat yang ketiga, mutlak X itu
sama saja dengan akar X pangkat 2 ya. Misalnya mutlak 4, mutlak 4 itu sama dengan kita masukkan dia ke dalam akar, dia menjadi 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 16, akar 16 ya 4, jadi sama saja ya. Kemudian sifat yang keempat, mutlak X pangkat 2 sama dengan mutlak min X pangkat 2 itu sama saja dengan X pangkat 2. Coba kita buktikan. Mutlak 2 pangkat 2 itu sama dengan mutlak min 2, maaf, hapus, misalnya mutlak 2 pangkat 2 sama dengan min 2 pangkat 2 dengan X lagi 2 pangkat 2. Toh, coba kita buktikan. Mutlak 2 ya 2, itu tinggal 2 pangkat 2. Mutlak min 2 ya 2 pangkat 2. Jadi sama kan di sini? Sama toh? Ya. Oke. Selanjutnya itu sifat-sifat nilai mutlak. Sekarang Anda punya latihan soal. Di sini ada tabel. Langkah pertama, lengkapi tabel yang ini. Maaf ya, ini tabel pertama. Tentukan hubungan antara mutlak X dengan akar X pangkat 2 yang tadi Ibu sudah jelaskan sifat-sifat yang tadi, dengan melakukan pengamatan pada tabel yang telah dilengkapi. Nah, di sini X-nya itu mulai dari min 6 sampai dengan 6. Anda tentukan nilai X pangkat 2, kemudian akar X pangkat 2 dan mutlak X. Itu langkah pertama. Langkah kedua, lakukan pengamatan pada nilai di tabel, nilai baris manakah yang sama. Kemudian langkah ketiga, ambillah kesimpulanmu tentang hubungan antara akar X pangkat 2 dan mutlak X. Ibu berikan salah satu contoh soal tentang X pangkat 2 dari nilai X-nya yaitu min 6. Tinggal Anda substitusi, nilai X-nya diganti dengan min 6. Misalnya kan X pangkat 2, masukkan nilai X-nya itu adalah min 6, berarti min 6 pangkat 2, min 6 kali min 6 hasilnya 36. Tinggal Anda kasih masuk. Oh, nilai X-nya untuk X pangkat 2 adalah 36. Kemudian untuk akar X pangkat 2, sama lakukan hal yang tadi. Anda substitusi nilai X-nya dengan min 6. Jadi kalau akar min 6 pangkat 2, jadi kalau min 6 kali min 6 hasilnya adalah 36, akar 36 adalah 6. Nah, kemudian untuk mutlak, jadi kalau di sini mutlak min 6 ya 6. Tinggal Anda lakukan langkah kedua dan langkah ketiga. Oke ya, untuk latihan soal pertama. Selanjutnya kita masuk ke ya, untuk 1.2 tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Di sini bentuk umumnya yaitu mutlak AX tambah B jika kalau AX tambah B-nya positif, maka AX tambah B-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kalau min AX tambah B
jika AX tambah B nya itu dia kurang dari 0. Contoh, mutlak 2X tambah 1. Jadi kalau mutlak 2X tambah 1 ya 2X tambah 1 jika 2X tambah 1 itu dia lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian yang berikut sesuai dengan bentuk umumnya, mutlak 2X tambah 1, kalau dia negatif dia menjadi min 2X tambah 1 jika 2X tambah 1 maaf di sini dia kurang dari 0. Ya, kita lanjut ke contoh soal yang berikut, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X tambah 5 sama dengan 3. Penyelesaiannya atau jawab ya sesuai dengan bentuk persamaannya, yaitu mutlak AX tambah B itu sama dengan, kalau positif untuk X lebih besar atau sama dengan 0, kemudian ada yang negatif untuk X nya kurang dari 0. Di sini X mutlak X tambah 5, untuk X tambah 5 jika X tambah 5 itu dia lebih besar atau sama dengan 0, atau X nya lebih besar atau sama dengan minus 5. Kemudian untuk X nya negatif, yaitu min X tambah 5 jika X tambah 5 itu dia kurang dari 0 atau X nya kurang dari minus 5. Sehingga nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X tambah 5 sama dengan 3 dapat kita selesaikan dengan dua penyelesaian, yaitu untuk X nya lebih besar atau sama dengan minus 5. Jadi mutlak X tambah 5 sama dengan 3. Kalau mutlak X tambah 5 itu dia menjadi X tambah 5 sama dengan 3. Di sini kedua ruas kita kurangi dengan 5. Jadi X tambah 5 kurang 5 sama dengan 3 kurang 5. Sisi kanan maupun sisi kiri kita kurangi dengan 5. Sehingga dia menjadi 5 kurang 5 0, yang tersisa nilai X 3 kurang 5 min 2. Boleh Anda gunakan dengan cara seperti ini. X tambah 5 sama dengan 3, kemudian X nya sama dengan 3, positif 5 kalau pindah ruas ke arah kanan dia menjadi negatif 5 atau kurang 5, maka nilai X nya adalah minus 2. Boleh Anda lakukan dengan cara seperti ini, yang ini pun boleh. Karena min 2 itu dia lebih besar atau sama dengan min 5, maka X sama dengan min 2 adalah merupakan penyelesaian. Selanjutnya untuk X nya kurang dari min 5. Jadi kalau mutlak X tambah 5 sama dengan 3, untuk X nya negatif dia menjadi min X tambah 5 sama dengan 3. Di sini min X kurang 5 sama dengan 3 dapatnya dari mana? Min X dikali dengan X, hasilnya min X. Kemudian min dikali dengan positif 5, hasilnya adalah negatif 5 sama dengan 3. Untuk min X sama dengan 3 ditambah 5, min 5 pindah ruas menjadi positif 5, maka nilai X nya adalah minus 8. Kenapa min 8? Karena minus dari sini kita pindah ruas, atau kedua ruas kita kalikan dengan minus. Jadi nilai X nya adalah min 8.
Karena min 8 itu dia kurang dari min 5, maka X sama dengan min 8 adalah merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaian dari sini adalah min 2, min 8. Selanjutnya untuk contoh soal yang berikut. Ya, di sini Ibu sudah buat soal cerita untuk keterampilannya, yaitu waktu rata-rata yang diperlukan seorang siswa mengerjakan satu soal adalah 3 menit. Waktu seorang siswa bisa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit dari waktu rata-rata. Tulislah persamaan untuk menyelesaikan soal ini dan selesaikan soal ini untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa mengerjakan satu soal. Jadi dari soal ini kita masukkan dia ke dalam persamaan nilai mutlak. Di sini kita lihat bahwa siswa mengerjakan satu soal adalah 3 menit, sehingga dia menjadi mutlak X kurang 3 sama dengan 1. Ya, jika X-nya positif, maka mutlak X kurang 3 dia menjadi X kurang 3 untuk X lebih besar, untuk X lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian untuk X-nya negatif, dia menjadi min X kurang 3 untuk X kurang dari 3. Nah, di sini yang pertama kita mau cari himpunan penyelesaian atau menentukan waktu tercepat dan waktu terlama seorang siswa mengerjakan satu soal. Jadi untuk X lebih besar atau sama dengan 3, mutlak X kurang 3 sama dengan 1. Jadi kalau mutlak X kurang 3 ya X kurang 3 itu sama dengan 1. Nilai X nya sama dengan 1 tambah 3. Kenapa? Karena min 3 pindah ruas ke sisi kanan, dia menjadi positif 3, maka nilai X nya itu adalah 4. Ini untuk X lebih besar atau sama dengan 3. Nah, kalau untuk X-nya kurang dari 3, masukkan nilai untuk X-nya negatif, yaitu min X min 3. Min X min 3 itu sama dengan 1. Min kali X min X. Ini min kali X adalah min X. Kemudian min kali min 3 positif 3 sama dengan 1. Min X sama dengan 1. 3 pindah ruas, dia menjadi negatif 3. Maka min X min X itu sama dengan 1 kurang 3 min 2. Untuk X nya adalah 2. Boleh sisi kiri Anda kalikan dengan minus, sisi kanan pun Anda kalikan dengan minus, atau minus kali minus positif. Nah, kita lihat bahwa untuk waktu tercepat nilainya adalah 2. Yang ini waktu tercepat 2. Kemudian waktu terlama yaitu 4. Atau himpunan penyelesaian di sini adalah 2,4. Sampai di sini untuk contoh soal persamaan nilai mutlak. Ya, sekarang kita masuk ke latihan soal.
Anda punya latihan soal yang kedua, yaitu yang pertama. Soal yang kedua yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X tambah 4 dikurangi dengan 2 kali mutlak min 4 sama dengan 3. Soal yang berikut yaitu tentukan himpunan penyelesaian dengan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X kurang 8 sama dengan 6. Ya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya.